Mengajak teman-teman untuk masuk ke area kuburannya Abu Lahab. Sesudah dia tewas sampai 3 hari itu jasadnya belum dikubur tuh. Kan jasadnya itu panjang itu ya. Iya. Orang-orang dulu itu sampai sekarang orang Arab kan tinggi-tinggi, panjang-panjang besar ya. Iya. Nah, mereka dorong seperti ini tuh. Didorongnya kemana? Ke jurang berarti ya? Kayak lubang. Oh, ke lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan alhamdulillah di siang hari ini saya ditemani oleh Bung Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada Abun Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sekarang saya akan mengupas tuntas tentang perkampungan apa ini, Bung? Katanya perkampungan Abu Lahab. Iya. Coba kita tanya aja langsung kepada penduduk di sini ya. Biasanya penduduknya itu lebih tahu yang tinggal di sini. Betul Coba, sekali. Beliau ada di sini juga ahli. Iya, coba. Assalamualaikum. كيف حال يا ابويا؟ السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. طيبين؟ الحمد لله. انت طيب؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. دحين ما اسم هذا القرية؟ هذا ابو لهب. مشهور من زمان طبعا. اي من زمان هذا ابو لهب. لماذا يسمى بقرية ابو لهب؟ هل اسمه انا وعيد كذا يسموه ابو لهب. Jadi katanya memang sudah dari zaman dulu seperti itu. Iya. Nama kampung ini disebut dengan kampung Abu Lahab. لماذا يسمى بقرية أبو لهب؟ هل في التاريخ ولا بالنسبة لأبي لهب؟ هذا طريق ابو لهب. طريق. Jalannya Abu Lahab ya. Iya. وهذا الساعة حقت الحرم. Ya betul. Nah. Iya, iya. وهذا طريق جامعة. لكن هذا طريق ابو لهب. Nah, lakin ada طريق ابو لهب. Oke, berarti sudah jelas Bung Hasibuan ya. Jadi ternyata di sini adalah perkampungan Abu Lahab. Ya, kita sudah barusan tanya langsung kepada orang Arab ya. Orang Arabnya. Iya. Kita mau lihat deh kalau gitu. Siap. Ya, syukran ya Oke. Ma'alim. عمك. Assalamualaikum. Nah. عليكم السلام ورحمة الله. الله يستر عليك. Amin, ya. Sekarang saya di sini bersama Bung Hasibuan dan juga Abun Kreator. Kita mau ngebahas tuntas tentang perkampungan Abu Lahab. Bung Hasibuan, Abu Lahab itu siapa Bung Hasibuan? Itu sebenarnya paman Rasul. Paman ya? Rasul ya? Iya. Itu bukan nama sebenarnya juga. Iya. Namanya itu Abdul Uzza. Abdul Uzza ya? Ya, itu namanya Abu Lahab ini. Paman Rasul tapi musuhi Rasul ya? Ya, itu hal yang biasa lumrah terjadi. Iya. Kadang keluarga kita memusuhi kita, ada seperti itu. Iya, jadi Ada. Abu Lahab ini berarti yang menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, benar-benar sekali. Dan selain ini perkampungannya, maka disebutkan atau cerita-cerita masyhur kita dengar di sini juga ada kuburannya nih. Iya, Abu Lahab itu dikuburkan di daerah sini berarti ya. Yang kita dengar Abu Lahab itu orang kaya Bung Hasibuan ya. Orang kaya, dia itu saudagar kaya. Karena memang orang Makkah ini itu dari dulu itu termasuk istri Rasul itu saudagar-saudagar. Saudagar-saudagar ya. Termasuk ini juga si Abu Lahab ini juga saudagar kaya dulu di sini. Iya. Makanya di mana-mana hartanya, termasuk rumahnya di samping Masjidil Haram ada, termasuk di kawasan ini ada. Iya. Nah, karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau orang udah punya harta ya bertebaran di mana-mana gitu. Ya nggak? Tapi kalau untuk istrinya berapa itu? Wallahu a'lam. Wallahu alam kalau istri yang nggak tahu Mungkin berapa bisa jadi itu. lebih dari satu juga sih. Iya. Karena dulu sudah terbiasa juga orang-orang di sini itu kalau udah punya kekayaan dia punya istri banyak gitu. Iya. Bisa dijelaskan nggak Bung Hasibuan, Abu Lahab ini apakah dari dulunya musuhi Rasul atau bagaimana? Iya, memang dia paman Rasul kan. Paman Rasul yang belum mendapatkan hidayah. Yang namanya paman sebenarnya masih ada dulu. Awal-awalnya itu suka dengan Rasul. Iya. Tapi kan lama-kelamaan setelah Rasul itu semakin menyebarkan Islam, kebencian datang. Mereka Iya. tidak terima nih yang Nabi Muhammad membawa ajaran baru ini. Akhirnya selalu diusahakan agar dakwahnya ini tidak sampai nih. Setiap Rasul nanti berjalan misalnya melewati satu jalan, termasuk Iya. istrinya Ummu Jamil itu menaburkan duri agar Ya. Rasul terluka. Abu Lahab juga sama. Dan yang mau saya tanyakan, di sini kan kita kenal sejarah apa namanya yang musuhi Rasul itu ada Abu Jahal dan juga ada Abu Lahab. Nah, apakah itu sama orangnya atau bagaimana itu? Bung Beda Hasibuan? dong. Beda ya? Iya, jadi jangan disamain. Seringkali memang orang salah persepsi juga, dikira mereka sama. Tidak. Kalau Abu Lahab memang paman Rasul.
Kalau Abu Lahab paman Rasul ya. Kalau Abu Memang Jahal Kesamaannya di Abu ya. memusuhi Rasul. Ada Abu Jahal, bukan paman Rasul, orang juga yang selalu memusuhi Rasulullah. Kalau Abu Jahal itu tewasnya di Badar, dalam tewasnya ya. peperangan itu. Kalau Abu Lahab tewasnya di sini karena penyakit kusta, Penyakit kusta ya. yang katanya badannya itu membusuk, bau banget gitu. Di akhir kehidupan Nauzubillah min yang dzalik sangat ya. tragis. Matinya Makanya, tragis berarti ya. Ya, kita juga jangan sampai ikut-ikutan jejaknya Abu Lahab dengan Abu Jahal. Nauzubillah lah. Nauzubillah Ya, min dzalik ya. Itu semasa hidupnya perlakuannya seperti apa itu? iya, selalu Iya, pasti selalu menyakiti Rasul. menentang ya, menyakiti. Menyakiti Rasul, bahkan ketika Rasul mengumpulkan mereka di Bukit Sofa di sana, kemudian Rasul mengatakan kepada orang-orang Makkah ketika itu, kalian percaya tidak kalau saya sebutkan dari belakang bukit ini akan ada musuh yang akan menyerang kita? Mereka menjawab, iya percaya, karena Anda ini Al-Amin, kata orang-orang Makkah. Namun di saat Rasul mengatakan, kalian percaya tidak saya ini utusan Allah yang akan membawa risalah, langsung tuh Abu Lahab mengatakan, tabbat, celakalah engkau wahai Muhammad. Langsung ucapan seperti itu. Maka ucapan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, justru tabbat yada Abi Lahab, justru engkaulah wahai Abu Lahab yang celaka gitu. Iya. Jadi selalu di setiap momen-momen nanti ada dakwah Rasul, ada perjalanan risalah Rasul untuk menyampaikan Islam, itu Abu Lahab selalu hadir, menghadang, sama seperti mana Abu Jahal. Iya. Baiklah, sekarang saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat lokasi kuburannya Abu Lahab. Di mana kira-kira nih? Kita insya Allah akan angker jalan ke sebelah ini, ke lebih dalam lagi. Dan ini sepertinya ada rumah ya. Jangan-jangan ini rumahnya Abu Lahab, Bung. Bisa jadi ya peninggalannya. Pembantunya kira-kira. Coba kita lihat dulu. Tuh ya, ini ruangannya. Horor ini. Jangan ini. Nggak berani kalau misalnya masuk sendiri nih. Kang Abun, Ya, kira-kira berani gak kalau masuk sendiri? berani. Hah? Berani. Berani, ini tapi diantar. Berani tapi diantar ini katanya. tapi saya kira ini area berbahaya. Janganlah, jangan. Ya. Oke, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ke area kuburannya Abu Lahab. Nah, kira-kira di sebelah mana ya? Nah, ini ada burung-burung di sini. Ya. Apakah ini burung ababil? Allah. Wallahu alam. Nah, di sana itu di bawah kaki bukit ini sampai sekarang disebut dua ini Jabal Abu Lahab, Gunung Abu Lahab, Gunung Abu Lahab. Korea Abu Lahab, seperti tadi yang kita tanyakan orang Arab. Ya. Benar juga katanya. Syari Abu Lahab di situ, Jalan Abu Lahab. Walaupun tidak tertulis, tapi Iya. cerita itu sudah melegenda gitu loh. Ya, dari zaman dulu ya. Dari zaman dahulu kala ya. Zaman dulu kala. Nah, sampai sekarang. Jadi di sana itu perkiraan. Cuman memang tidak ada wujudnya lagi kuburannya. Oke, Bung Hasibuan, bisa diceritakan nggak bagaimana sih matinya Abu Lahab di sini? Iya, jadi kan Abu Lahab ini sekitar 7 hari itu dia di kewafatannya badannya semakin membusuk gitu, perlahan-perlahan membusuk, semakin bau, sehingga keluarganya pun bahkan tidak sanggup lagi mengurus Abu Lahab. Takut nular berarti ya? Iya, orang-orang yang di sini pun itu sudah tidak sanggup. Sesudah dia tewas sampai 3 hari itu jasadnya belum dikubur tuh. Sampai 3 hari belum dikubur ya? Nggak berani juga megang-megangnya nanti, sebab badan yang sudah membusuk itu sangat bau. Ibaratnya mungkin zaman sekarang ada COVID, orang Iya. takut kan sembarangan. Virus ya, seperti Nah, itu. zaman dulu gitu juga terjadi ke Abu Lahab ini Bung. yang tragis. Penyakit kusta itu lebih dikenalnya dengan penyakit apa? Memang itu bahasa Indonesia kan? Kusta itu. Iya. Sepertinya terlalu panas kita di sini ngobrolnya nih. Iya. Di sini nih. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya matinya Akhirnya, Abu Lahab. mereka tidak bisa lagi mengusung jasadnya si Abu Lahab. Iya. Karena busuk. Mereka sudah siapin lubang, diperkirakan di sana di bawah kaki bukit ini. Sekali lagi tidak ada wujudnya sekarang. Nah, jadi orang-orang apa ini dengan kayu panjang
Misalnya gini lah itu. Ini investigasi ya. Ini investigasi. Iya. Investigasi nih. Inilah channel pertama yang ada di Kota Makkah, investigasi setajam silet. Setajam silet. Jadi Oh, jangan sampai kena kaki ini bahaya. Nanti nggak bisa pulang ke jadi Madinah. mereka Iya, dicontohkannya ini mayatnya Abu Lahab ya. Panjang, kan? Kan jasadnya itu panjang itu ya. Iya. Orang-orang dulu itu sampai sekarang orang Arab kan tinggi-tinggi, panjang-panjang Tinggi-tinggi. besar ya. Iya. Nah, mereka dorong seperti ini. Didorongnya kemana? Ke jurang berarti ya? Kayak lubang Oh, ke lobang. dengan kayu diceritakan. Dengan kayu Minal nggak khosab. pakai Minal tangan ya khosab. karena Tidak bau. salah, iya. Ini aja saya pun udah bau ini pakai ini. Seperti itu. Itu menjadi contoh bagi kita. Gambaran. Tragisnya kematian orang-orang yang selalu menghalangi menentang dakwah kebenaran. Benar nggak? Iya, betul sekali. Makanya jangan Iya. sampai kita ini menentang dakwahnya para kiai, para ulama ya nggak Bung? Iya. Ya. Apalagi sampai dihalang-halangi ya. Iya. Iya. Karena Lumayan, takut nanti kematiannya seperti Abu Lahab tuh, tragis ya. Nauzubillah min zalik itu. Dulu kita bayangkan Rasul itu dakwahnya tidak mulus. Ada aja yang menghalang. Iya. Jadi sudah menjadi fitrah berarti sampai sekarang juga di mana ada kebenaran ada kejahatan. Iya, Di mana ada orang baik ada orang buruk. betul. Ya enggak? Iya. Di mana ada Muhammad di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu Iya. istilah-istilah seperti itu satu kiasan kebenaran akan selalu berhadapan dengan kezaliman, kejahatan, keburukan. Iya. Sampai hari kiamat nanti akan ada pertempuran seperti itu. Tinggal kita milih saja apakah kita ikut yang benar atau yang salah. Iya, Benar nggak? betul itu. Dan tentunya kalau misalnya sekarang Abu Lahab masih ada, pasti pengikutnya banyak Bung Hasibuan ya. Kalau dia bikin Instagram, Iya. itu followersnya Followersnya banyak juga itu. Benar nggak? Apalagi kalau bikin TikTok ya. Yang ada juga sekarang Amun Creator ya. Harus di-subscribe gini. Kira-kira di Indonesia menurut Bung Hasibuan ada nggak yang abu-abuan kayak gitu, yang menentang lah, Pasti menentang dakwah gitu. Kita nggak usah sebut nama itu. Iya. Ada di Indonesia jelas ya. Kehidupan yang kita menentang ini dakwah itu banyak. Yang hidup itu saja sebenarnya. Perjalanan kehidupan itu saja kan. Kebenaran, kezaliman, kejahatan akan selalu bertentangan. Tinggal kita milih mau yang mana. Hidup adalah pilihan. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Kita sambil jalan Iya, aja. sambil jalan. Biar kita bisa melihat suasana. Iya. Ini karena sudah Kita juga semakin masih panas. belum tahu sebenarnya di mana tempat atau lokasinya kuburnya itu ya, Bung Hasibuan ya. Di kaki bukit sana diperkirakan. Di kaki bukit ini. Iya, makanya disebut juga Bukit Abu Lahab. Tapi persisnya di mana? Karena kan udah ribuan tahun. Udah ribuan tahun ya. Ya enggak? Iya Udah betul. ribuan tahun. Apa sih gunanya juga diabadikan di sini? Tidak Iya. ada manfaatnya. Iya. Makanya dibiarkan saja. Cuman cerita itu kita dengar ada Iya. bahwa disinilah dia. Sama seperti mana juga Abu Jahal tadi yang kita ceritakan. Di Badar peristiwa peperangan terjadi, dia Iya. tewas di sana kan? Iya. Ya dikuburkan mereka di sana gitu. Ribuan tahun Iya. yang lalu. Cuman wujudnya berbentuk nisan, tanda, batu, bongkahan tidak ada lagi. Iya, Hanya betul. sekedar lokasi. gitu loh. Lokasi saja. Kita Soalnya cuma dipahami menunjukkan itu. lokasinya Takut saja. dijerahi orang-orang yang tidak baik lagi. Apa itu? Nah, ini ada batu hitam nih. Batu Abu Lahab itu. Yang berubah menjadi batu itu. Iya. Sang Kuryang. Allahu Akbar. Aduh, mohon maaf Dan ya kalau kalau kita- misalnya suara kita ngos-ngosan. Memang sekarang cuacanya di Kota Mekah masih lumayan panas. Tapi di Madinah Ya. sudah lumayan sekarang. Sengaja kita nge-share video ini Bung Hasibuan ya, untuk pelajaran juga ya Bung ya. Iyalah. Untuk pelajaran ada sejarah Untuk apa namanya, sejarah orang baik dan juga ada sejarah orang Orang buruk. yang menentang yang baik. untuk Ya. mengedukasi agar tidak lebih jahat ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Kita misalnya- manusia ini punya khilaf salah, tapi jangan sampai ya terlalu mengikuti jejaknya Abu Lahab ini gitu loh. Iya. Yang menyakiti Nabi, Iya. menyakiti Nabi itu satu perbuatan yang sangat fatal. Menyakiti keturunan Nabi misalnya, ya enggak? Iya. Abu Lahab ini yang memusuhi Rasul bukan hanya sekedar dia, istrinya pun ikut-ikutan itu. Ikut-ikutan ya. Iya, karena pengaruh juga kan istri Iya. sama suami kepada istri. Siapa itu nama istrinya, Bu? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Makanya Jadi- ada ya tertulis dalam Al-Qur'an juga Dia yang dalam surat menaburkan Al-Lahab duri. Bung ya. Iya, dia yang menaburkan duri dulu di sini. Assalamualaikum. Karena diperkirakan mungkin Rasul lewat, dia taburin duri biar Rasul itu Biar keinjak. luka. Iya. Kemungkinan biar keinjak ya.
biar Rasulullah celaka. Tapi kan akhirnya Allah selalu menjaga. Bagaimanapun rencana-rencana musuh itu selalu dijaga oleh Allah SWT baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaranlah bagi kita Iya. betapa tentunya siapa saja yang menentang dakwah Rasul itu akan ada akibat resiko yang diterima. Di dunia pun sudah terlihat, apalagi nanti di akhirat. Iya, benar. Benar Azab nggak? yang sangat pedih. Iya. Iya. Makanya kita sengaja kita bawa ke sini biar ambil pelajaran sisi positif. Oke, baiklah teman-teman, jadi inilah perkampungan Abu Lahab yang mana dulunya Abu Lahab ada rumahnya di sini dan bahkan mayatnya itu dikuburkan di sini juga. Iya. Dengan sangat tragis, Bung Hasibun ya. Betul. Iya. Pokoknya para penonton kita tidak pernah bosan kita doakan semoga nanti segera bisa umroh haji. Amin. Yang Ya Allah, utama ketika nanti hadir ke tanah suci ini bisa juga mengunjungi tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang ada pelajaran sisi-sisi baiknya di sana gitu, termasuk Iya. ini, ya enggak? amin. Iya. Kita bawa nanti insya Allah ke sini, ke tempat-tempat lain, terutama ke tempat-tempat yang mengukir sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat Nabi. Itu sangat penting ya Betul. kita ketahui, karena di dalam Al-Quran itu juga isi Al-Quran itu kebanyakannya sejarah, agar kita belajar dari sejarah. Karena makanya di istilah kalau di Indonesia itu jas merah. Jas merah. Jangan Artinya? lupakan sejarah. Oh, jas Jangan merah, sekali-kali jangan lupa sejarah. merupakan sejarah itu. Iya. Karena kalau kita belajar dari sejarah, maka akan sangat banyak nilai-nilai kebaikan yang akan kita ambil di sana. Disingkat Oke. jas merah gitu ya. Iya. Itu ucapannya Bung Karno. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa mampir ke channel Bung Hasibuan dan juga Abun Kreator. Tentunya kita tidak akan lupa nih untuk teman-teman semuanya yang selalu setia menonton video kami di sini. Silakan doanya dari Abun Kreator. Untuk para subscriber Kang Irlan dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dalam waktu dekat bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah, diantaranya dua tanah suci Madinah dan Mekah, insya Allah. Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Terima kasih. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.